Kunci jawaban tema 7 kelas 5 halaman 112, 115, 117, 121, 122. Hai adik-adik, kembali lagi dalam pembahasan buku tematik tema 7 kelas 5. Peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pada halaman 112, pembelajaran 4, ayo berlatih. Cari tahu kepanjangan PPKI dan BPUPKI, lalu tuliskan pada kotak berikut. Kepanjangan dari PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sedangkan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada halaman 115, ayo berlatih. Cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah tugas PPKI? Tugas PPKI adalah melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Apa hasil sidang PPKI pertama? Hasil sidangnya antara lain penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi RI. Insinyur Soekarno dipilih sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tugas Presiden RI untuk sementara waktu oleh sebuah komite nasional. Kemudian ketiga, apa tujuan pembentukan KNI? Tujuan pembentukannya yaitu sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. 4. Kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? Pembentukannya pada tanggal 22 Agustus 1945. Tuliskan 8 provinsi yang sudah dibentuk sebagai hasil sidang PPKI pertama. 8 provinsi tersebut meliputi Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Sumatera, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Pada halaman 117, ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu teks di atas, kemudian buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut pada bagan di bawah ini. Judul teksnya, Ahmad Subarjo. Bagian yang paling menarik, peran Ahmad Subarjo ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Informasi pentingnya, Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pendapat saya tentang teks ini, saya sangat setuju bahwa Ahmad Subarjo sangat besar jasanya bagi bangsa dan negara. Selain sebagai anggota panitia 9, beliau juga merupakan perumus teks proklamasi. Saya menyerahkan teks ini karena saya berisi informasi yang sangat penting tentang peran Ahmad Subarjo terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian 1. Jelaskan peran dan perjuangan penting yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo. Peran dan perjuangan penting yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo, beliau berperan besar dalam panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada peristiwa Rengas Dengklok, beliau menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Pada perumusan naskah proklamasi, Ahmad Subarjo mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaannya, yaitu, atas berkat rahmat Allah maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian kedua, kemukakan hal yang dapat kamu pelajari dari kisah peran dan perjuangan Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan pahlawan nasional Indonesia dengan jiwa rela berkorban dan pantang menyerah serta gagah berani. Mereka berdiri di barisan terdepan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Pada halaman 121,
Cari tahu dengan mengamati unsur-unsur budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Jika kamu mengalami kesulitan, baca kembali uraian tentang unsur-unsur budaya di atas. Kemudian, tuliskan nama-nama bagian dari kebudayaan pada suku yang kamu kenal. Jadi di sini ada unsur budaya, contohnya misalnya kesenian, namanya contohnya ketoprak, keterangannya seni pertunjukan suku Jawa berupa drama tradisional. Kemudian kedua, religi. Unsur budayanya yaitu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Keterangannya, agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yakni agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya adalah unsur budayanya bahasa. Namanya bahasa daerah. Keterangannya, setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing. Lanjut, teknologi angkut atau transportasi. Namanya, dokar, andong, mobil, kereta, kapal, pesawat. Keterangannya, perubahan alat transportasi yang semakin modern didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika pada zaman dahulu masyarakat mengenal dokar dan delman sebagai alat angkutan dan transportasi, sekarang masyarakat mengenal mobil, kereta, pesawat, dan kapal sebagai alat angkut dan transportasi. Unsur budaya selanjutnya adalah pengetahuan. Namanya pengetahuan akan tanaman. Pengetahuan masyarakat akan tanaman dapat dimanfaatkan untuk membuat obat dan jamu tradisional di beberapa suku, misalnya suku Dayak dan Kalimantan. Kemudian unsur budaya selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan. Contohnya adalah gotong royong. Suku-suku di Indonesia mengenal gotong royong dengan istilahnya masing-masing seperti gugur gunung di masyarakat Jawa Tengah, sambatan di Yogyakarta. Jawa Timur ada song osom, lombon di Madura, nagaya di Bali, bari di Papua, mapalus di NTT, dan lain-lainnya. Unsur budaya selanjutnya adalah mata pencarian. Contohnya adalah bertani. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian. Bentuk-bentuk pertanian yang diusahakan penduduk Indonesia meliputi kegiatan berladang, kemudian bertegalan ataupun bersawah. Pada halaman 122, di sini terdapat diagram nama suku, nama rumah adat, nama pakaian adat, nama senjata tradisional, nama baju adat, nama tari tradisional. Nah, contohnya nama suku Jawa. Nama rumah adatnya adalah Joglo. Nama pakaian adatnya Jawi Jongkep dan Kebaya. Nama senjata tradisionalnya adalah Kris. Nama baju adatnya Tedak Siten dan Tengkeban. Nama tari tradisionalnya adalah Tari Gambyong. Nah, kemudian pada halaman 124, ayo renungkan. Kamu sekarang telah duduk di kelas 5, tentu kamu memiliki banyak teman yang punya latar belakang yang beragam. Kamu memiliki teman yang sifat pembawaannya, asal-usul, kebiasaan, bahkan suku dan ras agamanya beragam. Bahkan bisa juga berbeda dengan dirimu. Betapa beragamnya teman dan lingkunganmu, lalu apa yang kamu rasakan dengan memiliki teman-teman yang beragam tersebut? Bagaimana kamu harus memperlakukan teman-temanmu yang memiliki perbedaan-perbedaan itu? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Maka 1. Kita menghargai pendapat antar warga, masyarakat, atau teman. 2. Tidak melakukan diskriminasi terhadap tetangga yang berbeda agama, ras, suku, dan budaya. 3. Tidak mementingkan kepentingan pribadi, kita utamakan kepentingan bersama. 4. Tumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama. 5. Hidup saling berdampingan, tolong-menolong tanpa membeda-bedakan status perbedaan. 6. Tidak memaksakan kehendak seseorang atas sesuatu.